Halo sahabat Kristus yang ada di rumah. Hari ini Minggu 11 April 2021. Senang sekali Kak Yanti menjumpai anak-anak semua di dalam ibadah online sekolah minggu. Kangennya sudah numpuk ya. Kangen banget, kepingin ketemu kalian semua. Apa daya, masih ada corona. Nggak apa-apa wis ya, kangennya disimpan dulu. Yang penting kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap setia memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Are you ready untuk memuji Tuhan? Let's go ke sekolah minggu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan amat sangat baik kepada kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan menolong kami. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan ingin kita bersaksi dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Lah, gimana caranya Kak Yanti? Kan sekarang ini lagi corona, semuanya di rumah aja, belajarnya aja daring, nggak pernah ketemu teman-teman. Ada banyak cara supaya kita tetap bisa bersaksi kepada teman-teman kita. Salah satunya ya, anak-anak kita bisa mengirimkan pesan teks atau WA. Kita bisa telepon teman-teman kita, tanyakan kabarnya. Apa kabarnya kamu? Ya, tanyakan kesulitannya, bagaimana keadaannya. Doakan mereka yang mengalami kesulitan. Atau bisa dengan cara, nah kita kan ibadahnya secara online, kirim link YouTube-nya ke teman-teman kalian. Ya, teman-teman, ayo kita sekolah minggu sama-sama. Bayangin, satu anak Tuhan ya kirim ke satu. Kalau kita ber-40, kita sama-sama kirim. Begitu banyak teman-teman kita yang diberkati melalui ibadah sekolah minggu. Semakin banyak teman-teman yang kuat di dalam Tuhan. Satu anak Tuhan, bawa teman pergi ke sekolah minggu. Sekolah minggu, dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah.
Anak-anak, Kak Yanti mau ajak kalian hitungnya mundur. Jadi kalau jarinya Kak Yanti seperti ini, bilangnya berapa? 1 ya. 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke sekolah minggu. Kalau gini berarti berapa? Yes, 3. 3, 2, ya 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kalau 5, ya 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi ke sekolah minggu. Sampai 10 ya? Oke, kita coba. Anak-anak sekolah minggu bawa teman, ya, saksikan cinta kasih Tuhan. Anak-anak bersaksi itu nggak cuma lewat perkataan, tapi bisa lewat perbuatan. Contohnya apa? Betul sekali, melalui berbagi. Anak-anak telepon ini ya, warung-warung online, telepon pesenin makanan buat teman-teman yang kekurangan. Bisa, itu salah satu wujud cinta kasih kita kepada orang. Jadi orang lain bisa melihat kasih Tuhan melalui kita. Atau berbagi senyuman. Coba kalian senyum deh sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sama papa mungkin, sama mama, atau sama kakak yang menemani kalian. Yuk coba Kak Yanti mau tahu siapa yang senyumnya paling menawan. Luar biasa. Kak Yanti yakin kalian memberikan senyum yang terbaik. Ya, Tuhan senang sekali sama orang yang suka tersenyum. Maksudnya bukan senyum-senyum sendiri gitu ya, tapi ramah, suka menyapa. Rukun cinta satu sama lain. Itu yang Tuhan mau. Anak-anak semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak kelas kecil akan ditemani oleh Bu Puni dan kelas besar sama Kak Yuke. Are you ready? Silakan. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Papa dan Mama yang sudah dengan setia
mendampingi anak-anak semuanya mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Yuk, siapkan semua anak-anak, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak semuanya, dalam minggu-minggu ini kita merayakan hari apa ya? Ya benar, hari Paskah. Apa hari Paskah? Ayo anak-anak tahu? Masih ingat? Ya benar, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus dengan rela hati menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kita semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dulu pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, anak-anak, papa, mama, Bupuni belum ada. Nah, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan mujizat-mujizat, menolong orang dalam kesulitan, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kepada banyak orang, dan juga kebaikan Tuhan yang lain banyak sekali yang boleh Tuhan lakukan. Dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan itu, banyak orang-orang yang senang, ya. Tetapi anak-anak tahu ada juga orang yang tidak senang, orang yang membenci. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah sama sekali membenci orang. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang, mengasihi kita juga, mengasihi papa mama kita, mengasihi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang lain. Dia selalu mengasihi kita semua. Orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus pada saat itu ingin membunuhnya, ingin menyakitinya, ingin melukainya. Padahal anak-anak tahu Tuhan Yesus banyak melakukan kebaikan. Dia tidak bersalah apa-apa. Nah, pada suatu malam, pada saat Tuhan Yesus berdoa, ada beberapa orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus menangkap dia dan menyakitinya. Apa yang terjadi anak-anak? Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Tidak melawan sama sekali. Mengapa? Itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, tetapi ingat anak-anak, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, anak-anak, ada bukti, ada saksi pada saat itu, salah satu bukti saksi bahwa dia menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, atau dia menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Siapa tahu anak-anak, Bu Buni mau cerita tentang tokoh ini ya. Salah satu yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus adalah Bapak Petrus. Siapa? Ya benar, Bapak
Bapak Petrus. Di Alkitab diceritakan ada seorang bapak yang bernama Petrus. Nah, Bapak Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, sebelum Bu Puni lanjutkan ceritanya, anak-anak pernah enggak pergi ke laut, ke pantai? Pernah enggak? Wah, banyak sekali ya yang pernah pergi ke pantai. Nah, pantai itu adalah pinggir laut. Nah, apa saja yang ada di laut ya? Ya benar, ada air yang banyak sekali. Sampai kalau kita berdiri di pantai itu kelihatan air semuanya. Ya, terus ada gelombang, ada ombak, ada juga mungkin di beberapa lautan ada perahu ya di atas air. Nah, di dalam laut ada banyak sekali ikan-ikan, tumbuhan laut yang Tuhan ciptakan untuk kita. Siapa tadi yang menciptakan lautan dan segala isinya? Ya benar, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah anak-anak, ini ceritanya tentang Bapak Petrus ya. Pada suatu saat Bapak Petrus pergi ke sebuah pantai ya, pergi ke pantai yang bernama Tiberias. Nah, Bapak Petrus pada saat itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh beberapa orang. Orang-orang itu juga murid-murid Tuhan Yesus. Mau apa ya Bapak Petrus dan teman-temannya ke pantai? Mau apa ya kira-kira? Ya benar, mereka tidak mandi-mandi di pantai ya. Tapi Bapak Petrus dan teman-teman pergi ke pantai akan mencari ikan. Ya, karena mereka bekerja sebagai nelayan juga ya, jadi mereka mencari ikan untuk kehidupan mereka setiap hari. Nah, pada saat itu hari sudah malam. Anak-anak tahu kalau di pantai sudah malam itu sepi, angin bertiup, hanya suara ombak. Nah, Bapak Petrus dan teman-teman waktu itu akan menjala ikan ke laut. Nah, anak-anak apa saja ya alat yang dibawa untuk pergi ke laut kalau mereka mau menjala ikan? Ada jala mungkin ya, terus ada suatu tempat seperti ember gitu untuk mereka nanti kalau dapat ikan dimasukkan ke situ. Mungkin ada, kalau sekarang ya ada pancingan ya untuk memancing ikan. Nah, tetapi pada saat itu Bapak Petrus membawa jala yang besar dan perahunya tidak terlalu besar. Nah, setelah itu di tepi pantai agak ke tengah, Pak Petrus dan teman-temannya melemparkan jala. Anak-anak tahu ya jala? Jala itu untuk menjaring ikan. Nah, beberapa saat Pak Petrus melemparkan jalanya. Wus, dilemparkan. Terus ditunggu sebentar. Pada beberapa saat jala itu ditarik sama Pak Petrus dan teman-temannya ditarik. Kok enggak berat ya? Kok ringan ya? Ditarik sampai ke atas perahu. Tidak ada ikan satupun. Sekali lagi Pak Petrus melemparkan jalannya ke laut. Wes! Anak-anak, apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mendapatkan ikan sama sekali. Akhirnya mereka kembali ke pantai. Capek ya anak-anak, Bapak Petrus dan teman-teman. Sampai tiba di pantai, hari menjelang siang. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di pantai. Siapakah dia? Bapak Petrus dan teman-teman tidak tahu siapa dia. Ternyata anak-anak tahu. Di Alkitab diceritakan bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang sudah berdiri di pantai. Kemudian Tuhan Yesus melihat Pak Petrus dan teman-teman dan berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Apa ya yang diperoleh? Ikan, anak-anak ya. Nah, karena Bapak Petrus percaya, teman-temannya percaya, akhirnya
mereka menuruti apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Tapi kan Bapak Petrus dan teman-teman belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Mereka hanya percaya saja bahwa mereka nanti pasti akan dapat ikan banyak. Nah, dan mereka kemudian menuruti apa yang diperintahkan. Mereka menebarkan jalannya sekali lagi. Wes! Apa yang terjadi anak-anak? Kemudian jala ditarik. Terus ditarik. Wow, berat sekali teman-teman, kata Bapak. Berat sekali. Ini sampai aku tidak kuat ini. Ayo kita tarik lagi. Kita tarik lagi, ayo. Wow, mereka terheran-heran. Apa yang terjadi anak-anak? Jala itu penuh dengan ikan. Wow, siapakah orang itu? Akhirnya mereka tahu bahwa wow, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong kita. Nah, anak-anak, pada saat itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak Petrus dan teman-temannya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Petrus telah membuktikan dan menjadi saksi, melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup untuk mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Oleh sebab itu, anak-anak juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya, menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Kita juga menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus ada di surga, Tuhan Yesus hidup. Oleh sebab itu anak-anak dapat bercerita, dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Bu Yanti tadi, kalau kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, bukan hanya kita memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan, memberikan contoh-contoh kebaikan Tuhan, tetapi dengan kehidupan kita, dengan sikap kita, ya, dengan tingkah laku kita, itu kita sudah membuktikan bahwa kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nah, anak-anak, jadilah anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, dan taat kepada Tuhan, kepada mama papa. Jadi anak-anak yang hebat, jadi anak-anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan sudah bangkit untuk kami. Tuhan ada di surga melihat setiap kami, melihat apa yang kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Gimana ceritanya tadi? Ayo. Wah, iya betul. Ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup untuk kita mengalahkan maut dia ya. Nah, kita harus bersyukur. Dengan apa? Dengan menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Nah, tadi katanya Bu Puni, katanya Kak Yuke, banyak cara, kata Bu Yanti juga ya, banyak cara bagaimana kita bersaksi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, pada teman-teman kita ya. Jangan lupa ya, kita sama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita sekarang akan bersama-sama berdoa.
kita berdoa untuk anak-anak GP Kris, untuk kita semuanya. Kita juga berdoa untuk bangsa kita, supaya Tuhan tolong, Tuhan akan memberkati kita juga bangsa kita ya. Kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya, supaya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, memberikan semangat bagi mereka, untuk mereka terus bisa menjalani akan kehidupannya mereka dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk studi mereka, Tuhan tolong, berikan semangat, hikmat bagi mereka, kepandaian bagi mereka, untuk mereka boleh mengikuti sekolah dengan baik. Walaupun sampai pada saat ini, mereka masih sekolah dari rumah, masih sekolah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap mendoakan juga orang tua. Tuhan tolong berkati mereka yang senantiasa setia mendampingi mereka, mendampingi anak-anak. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami ini, supaya gereja kami boleh tetap menjadi tempat pembentukan bagi iman kami, untuk kami semakin hari mencintai Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini, berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami, supaya bangsa kami ini semakin hari boleh menjadi bangsa yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para medis, untuk para pemimpin kami yang mereka memikirkan bagaimana mengatasi akan COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan hikmat bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika pada saat ini bangsa kami seringkali mendapatkan teror dari teroris, Tuhan tolong, supaya Tuhan akan memberkati setiap kami semua, para aparat keamanan juga. Tuhan, supaya mereka boleh berjaga-jaga, bersiap siaga untuk mengamankan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, berikan kesabaran bagi mereka, kesehatan bagi mereka, hati yang penuh syukur bagi mereka, kedamaian, supaya mereka pun juga boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Walaupun pada saat mereka kesusahan, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan akan saudara-saudara kami. Dan pada akhirnya Tuhan akan menolong mereka melalui orang-orang, melalui para pemimpin kami. Tuhan tolong, supaya saudara-saudara kami ini boleh dengan cepat mendapatkan bantuan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, tetap kita melakukan firman Tuhan dengan kita menyaksikan cinta Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Oke, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan kita setelah ibadah ini. Tetapi jangan lupa ketika kita beraktivitas setiap hari, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, Tuhan Yesus memberkati.